NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di awal bulan, hari Selasa tanggal 1 Juni 2021. Hari ini adalah hari libur karena tanggal merah, yaitu libur nasional memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Seperti biasa, kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP yang Indonesia dan yang kita punya. Ini adalah hasil pengaspalan di bagian inner line di pertengahan trek lurus sepanjang 700 meter hingga mencapai ke sambungan di tikungan yang kanan. Sementara ini adalah tunnel atau terowongan yang pertama, dan kita lihat di sini sedang melakukan perakitan dan pembuatan untuk wadah atau rumah mesin pompa yang nanti akan memompa air yang berada di dalam tunnel. Dan rencananya menurut kabar, setiap tunnel nanti akan disimpan 2 pompa, yaitu di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Baik, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bantu saya dengan cara subscribe sahabat, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa apabila sahabat suka dengan video ini silahkan like, dan apabila perlu silahkan share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih sudah menonton video dan juga sudah mengklik video ini. Baik, kita sekarang lanjut ke tikungan yang pertama. Dan sebelum tikungan yang pertama, kita lihat di sini sedang melakukan pengerjaan di bagian kanan inner line. Tepatnya ini untuk pembuatan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan, terutama dengan inner line. Namun di sini kita lihat untuk pengaspalannya masih belum tersambung untuk sebelah di sini. Namun untuk sebelahnya lagi sudah dilakukan pengaspalan. Namun ini entah kenapa sepertinya tidak biasa. Biasanya dilakukan kiri dan kanan karena menggunakan 2 pisar. Namun ini hanya dilakukan 1 pincer saja yang langsung tersambung dengan pengaspalan yang sudah dilakukan di tikungan yang pertama tadi. Baik, kita geser ke sebelah kiri sahabat, dan ini adalah merupakan pembuatan tribun VIP ya di sebelah kiri outer line di atas yang masih warna merah tanahnya. Kemudian ini area gravel, dan kita lihat di sini untuk pagar pembatas di sini yang sudah dipasang dengan besinya dan juga sudah dipasang dengan kawatnya. Kemudian di samping sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas antara tribun juga sudah sangat panjang, bahkan sudah sampai hampir di tikungan yang kelima. Begitupun juga di sebelah kanan di sini di bagian inner line yang sudah dilakukan pengaspalan lebih dulu. Kita lihat di sini sudah dilakukan pemasangan pagar pembatas atau concrete barrier, dan juga sudah dilakukan pemasangan dengan besinya ya. Nah, namun untuk di ujung di sini masih belum dipasang dengan besinya. Kemudian untuk di area gravel di sini, tepatnya di tikungan kedua, ketiga, dan keempat di sini sudah dilakukan penghamparan biotek. Dan kita lihat itu adalah biotek, dan kemudian setelah dihamparkan biotek nanti akan diuruk dengan kerikil-kerikil halus. Biasa itu merupakan alat atau merupakan safety bagi para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan drainase dari tikungan yang keempat, dan langsung akan dibuang ke drainase di sebelah kanan lintasan. Dan ini adalah merupakan jalan terusan nanti yang akan menyambungkan dari tunnel pertama hingga tunnel yang kedua. Lanjut sahabat, kita melihat di samping kiri tikungan yang keempat dan juga nanti ke tikungan yang kelima, di mana untuk penanaman rumput di sini area penanaman rumputnya sudah hampir rata semuanya. Namun di sini ada sedikit lagi gundukan-gundukan purpil di sini yang masih belum diratakan. Kemudian di samping kiri ada truk dan juga ada eskavator di sini yang sedang melakukan pengerjaan, terutama nanti ini untuk pengerjaan di sebelah kiri drainase yang belum masih tersambung di sini ya. Kita lihat masih belum tersambung untuk drainase di samping kiri outer line. Kemudian kita lihat juga di sini masih tetap fokus untuk pengerjaan drainase juga sahabat. Nah, seperti ini kondisinya di tikungan kelima dan juga tikungan keenam. Dan di sini ada pengerjaan
untuk penembokan dinding drainase di sebelah kiri, yang nanti ini drainase ini akan langsung tersambung ke drainase induk yang berada di tikungan keempat tadi. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, saya informasikan apabila memang sahabat belum mengetahui, atau bagi siapapun yang ingin mengetahui dan belum mengetahui tentang kabar sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah gelaran balapan yang bergengsi, yaitu balapan MotoGP. Sementara sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km dan juga dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan. Kemudian mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, serta mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Dan dijadwalkan sirkuit ini nanti akan bisa menggelar balapan MotoGP di awal tahun 2022 mendatang. Sementara untuk pengerjaan saat ini di sirkuit Mandalika banyak sekali, namun yang difokuskan tetap pada penyempurnaan, pengaspalan, dan pengerugan kembali di bagian outer line dan juga di bagian inner line, sehingga menunggu konektivitas atau tersambungnya seluruh bagian service road bagian kiri atau service road bagian kanan sebelum dilakukan pengaspalan untuk trek yang utama yang ada di tengah ya, atau main track. Kemudian juga difokuskan untuk penyempurnaan dan penyelesaian sistem drainase, baik penggalian drainase yang berada di samping kiri kanan lintasan atau samping kiri kanan outer line dan inner line, atau juga pembuatan drainase buangan seperti di tikungan ke-13 dan di tikungan ke-11, dan juga seperti penyambungan drainase wis beton yang sudah lebih dahulu dipasang. Kemudian ada juga diantaranya yang pemasangan pipa wis beton atau drainase yang menyambung dari drainase hauraton yang mengapit lintasan hingga dibuang ke drainase buangan dan nanti langsung akan dibuang ke laguna. Kemudian kita sampai di tikungan yang ke-10. Nah, tikungan yang ke-10 ini sahabat adalah merupakan tikungan yang digadang-gadang sebagai tikungan yang paling indah, apalagi kalau kita menonton di atas bukit. Jadi selain kita disuguhkan dengan balapan MotoGP, kita juga akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat memukau, yang sangat indah dari pantai Kuta Mandalika. Namun kita lihat di sini sahabat, ada finisher, 2 finisher, kemudian juga ada truk untuk prem puting, melakukan prem puting, dan juga ada alat-alat berat ya yang biasa digunakan untuk pengaspalan. Nah, sepertinya ini menandakan bahwa pengaspalan akan dilakukan di bagian run off di tikungan yang ke-10 sepertinya ya. Tapi untuk kepastiannya masih belum dapat informasi yang valid. Namun kita akan memantau terus setiap hari untuk pergerakan pengerjaan atau penyelesaian pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian tambahan informasi bagi sahabat yang masih belum mengetahui bahwa sirkuit ini nanti akan mempunyai taman bunga atau Pink Hill yang nanti akan disulap menjadi taman bunga. Menurut rencana di Pink Hill atau di bukit-bukit yang ada di sirkuit Mandalika ini, terutama di tikungan 10, 11, 9, kemudian di sebelah kiri tikungan 1, 2, 3, 4 sampai ke tikungan yang kelima, nanti itu menurut rencana akan penuh dengan bunga bougainville atau juga sering kita menyebutnya dengan kembang kertas atau bunga kertas. Jadi rencananya akan ada 40.000 bibit yang nanti akan ditanam di semua bebukitan yang ada di sirkuit Mandalika. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 bibit yang sudah ditanam, bahkan sudah mulai pada berbunga. Apalagi sekarang sudah mulai masuk musim kemarau. Kita ketahui bahwa kalau musim kemarau untuk bunga kertas atau bougainville ini suka berbunga lebat ya. Nah, kemudian kita tiba di sini sahabat di tikungan yang ke-12, dan ini adalah merupakan penyambungan drainase wis beton yang sudah dulu dipasang. Nah, kita lihat di sini penyambungan ya, sedang melakukan penyambungan pengerjaan di bagian gravel. Kemudian di sini juga ada penyambungan yang masih belum dilakukan pengerjaan, dan ini adalah merupakan di area gravel tikungan yang ke-12 menuju tikung ke-13. Dan seperti inilah sahabat kerikil-kerikil halus ya
dan ini adalah merupakan kerikil-kerikil halus pilihan. Jadi tidak semua kerikil-kerikil halus bisa disimpan di sini, namun ini adalah pilihan. Seperti tanah-tanah yang dipakai untuk menguruk di sini, jadi tidak sembarangan tanah. Jadi ada pula tanah yang bahkan diambil dari luar Lombok Tengah, ya. Seperti dulu untuk pengurugan di bagian tunnel yang pertama, sisi kiri dan sisi kanan, menurut informasi itu tanahnya diambil dari Lombok Timur kalau tidak salah ya. Jadi semua urugan-urugan yang dilakukan atau diberikan di sirkuit Mandalika ini tidak dilakukan atau tidak diberikan urugan-urugan sembarangan. Oleh sebab itu makanya digali, kemudian setelah digali didatangkan lagi urugan dari luar sebagai urugan pilihan yang dirasa memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tanah timbunan ya. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-14 sebelah kiri dan ada grader di situ yang sedang parkir. Kemudian di bagian outer lainnya juga sama, dan di sini masih belum ada pengerjaan kembali. Namun di sini sudah dilakukan pemberian konkrit barrier ya yang sudah berderet. Namun untuk di sebelah kiri ini yang masih belum dieksekusi atau masih belum direlokasi itu adalah merupakan masjid. Jadi masjid ini ada penggantinya, yaitu di sebelah ujung tunnel yang pertama. Ya, setelah kemarin kita lihat di sana pembangunan masjidnya, dan setelah bangunan masjid itu selesai baru ini akan dibongkar ya. Begitu menurut kabarnya. Dan kita lihat di sini masih ada pemasangan drainase yang menyambung dari drainase Hauraton yang langsung dibuang ke drainase buangan di sebelah kanan tikungan ke-14. Dan kita akan bergeser untuk melihat di bagian tikungan ke-15 ke sebelah kiri, di mana di sini di outer line masih tidak beranjak juga, konkrit barriernya masih seperti biasa berderet. Namun di sebelah kiri di sini masih tetap untuk pengerjaan pemadatan dan juga perapihan penyempurnaan untuk bagian jalan, dan ini adalah untuk pintu gerbang masuk ke sirkuit. Nah, pintu gerbang ini nanti masuknya dari bundaran. Jadi ini terkoneksi atau terhubung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit. Nah, kita untuk badan jalannya sudah terlihat sempurna ya, sebagian sudah kelihatan bentuknya. Dan kemudian yang kita lihat di sini adalah sambungan drainase yang masih belum juga dikerjakan. Begitu juga di depan, di kiri yang ada dekat gundukan tanah urugan juga sama. Dan di sini ada tenda yang dipasang di tengah bagian run off-nya di tikungan ke-15 dan juga ke-16. Nah, seperti ini sahabat kondisi di tikungan ke-15, 16 dan juga ke tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang berbelok ke arah kiri dan langsung tersambung dengan trek lurus panjang 700 meter. Baik, demikianlah sahabat informasi untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika hari ini, tepatnya di tanggal 1 Juni 2021. Semoga bermanfaat. Atas kekurangan, kelebihan dan kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.